Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, bapak dan ibu, majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pada kesempatan kali ini hadis terakhir yang terkait dengan bab as-sidq. Ya, bab hadis yang terakhir yang merupakan penutup dari bab as-sidq. Saya bacakan an Abi Khalid Hakim bin Hizam. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu adalah ponakan Khadijah radhiyallahu taala anha yang ketika di zaman jahiliyah pernah menghadiahkan kepada tantenya Khadijah seorang budak yaitu Zaid bin Harithah. Yang kemudian Zaid bin Harithah ini dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW suaminya. Kemudian akhirnya Zaid bin Harithah diangkat menjadi anak angkat Nabi SAW sebagaimana dalam kisah yang masyhur, sehingga Zaid bin Harithah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Jadi Zaid bin Harithah asalnya budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam yang dihadiahkan kepada Khadijah, dan Khadijah menghadiahkan kepada Nabi SAW sampai akhirnya orang-orang mengenal Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala menegur hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Serulah mereka, anak-anak angkat kalian, dengan nama orang tua mereka yang sesungguhnya. Jadilah tadinya Zaid bin Muhammad kembali lagi menjadi Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yang Zaid bin Harithah ini punya anak namanya Usama bin Zaid, yang dua-duanya adalah sahabat yang mulia dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hakim bin Hizam meskipun dia masuk Islam belakangan, tapi di masa-masa sulit berdakwah dia juga membantu Khadijah ketika Rasulullah SAW sedang diboikot di Syekh Abi Thalib, yaitu ketika diboikot selama 3 tahun, di mana kaum muslimin dan juga Bani Hashim tidak diberikan makanan, tidak boleh membeli barang, tidak boleh membeli barang mereka tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikah dengan selain di luar dari mereka ya selama 3 tahun, sehingga banyak di antara mereka yang kelaparan, banyak di antara mereka meninggal, diisolasi. Di satu namanya Syekh itu jalan di antara 2 gunung, mereka diisolasi situ selama 3 tahun. Yang Hakim bin Hizam kadang mengirim makanan buat tantenya Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu bibinya, khalahnya radhiyallahu taala anha. Kemudian dia di zaman jahiliyah, Hakim bin Hizam sangat suka bersedekah, memerdekakan budak, kemudian memberi makan kepada fakir miskin. Ketika dia masuk Islam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelumnya ketika di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW berkata, "Aslamta ala ma aslafta min khairi ya Hakim." Wahai Hakim bin Hizam, kau masuk Islam dengan membawa seluruh pahala kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah. Artinya apa yang kau lakukan di zaman jahiliyah, memberikan budak, bersedekah untuk fakir miskin, itu tidak sia-sia. Karena kalau seorang masuk Islam, semua kebaikan masa lalunya akan jadi pahala karena dia masuk Islam. Adapun seluruh keburukannya, kesyirikannya yang ada di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam, maka diampuni. Innal Islam yahdimu ma kana qablahu. Sungguhnya Islam itu menghancurkan kemaksiatan dosa-dosa yang telah lalu sebelumnya. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan di masa lalu akan tercatat sebagai amal soleh ketika dia masuk Islam. Baik, kita bacakan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyar." Al-bayyi'ani. Al-bayyi'ani bil khiyar. Ma lam yatafarraqa.
kata Nabi SAW, dua pelaku transaksi maksudnya adalah pembeli maupun penjual. Jadi al-bai' ya bisa asalnya adalah penjual, tetapi dia mendominasi seperti al-qamarani, maksudnya al-qamar adalah bulan, tapi kalau kita bilang al-qamarani maksudnya matahari dan rembulan. Karena matahari syams, rembulan al-qamar. Tapi kalau digabungkan dua-duanya disebut dengan al-qamarani. Ya, karena dengan dua rembulan maksudnya rembulan matahari. Seperti kalau ayah namanya al-ab, ayah, ibu al-um. Ibu adalah al-um, tapi kalau digabungkan dua-duanya kita bilang al-abawani, ayah dan ibu. Maksudnya dua orang tua, ayah dan ibu. Kata al-ab mendominasi al-um. Demikian al-bai'. Al-bai' adalah penjual, al-mushtari pembeli. Tapi kalau kita bilang pembeli dan penjual, kita mengatakan al-bai'ani, yaitu pelaku transaksi penjual dan pembeli. Bil khiyar yaitu dalam atau memiliki, bil khiyar maksudnya memiliki hak khiyar majlis, khiyar al-majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis maksudnya adalah masih boleh berubah pikiran, masih boleh membatalkan transaksi selama badan belum berpisah, selama belum berpisah badan. Meskipun sudah terjadi transaksi, saya masih di toko, saya beli sesuatu, saya sudah bayar, saya masih di toko. Kemudian saya mikir-mikir lagi, akhirnya saya, nggak jadi ya. Dalam aturan Islam, maka berhak untuk mengembalikan. Ya. Sama, penjual juga boleh. Saya nggak jadi jual, saya nggak ada jual. Maaf, saya ternyata, misalnya motor ini saya masih pakai, mobil ini saya nggak jadi jual. Maaf, selama badan belum berpisah, masih belum berpisah. Ini namanya khiyar al-majlis. Ini berlaku berdasarkan hadis ini. Ini pendapat Al-Hanabilah dan Syafi'iyah. Ya, mereka mengatakan namanya khiyar al-majlis. Adapun mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, mereka mengatakan khiyar majlis tidak ada. Kalau sudah jadi jual beli, sudah terpisah malam tidak faraqa. Kalau sudah terpisah dengan perkataan. Meskipun badan masih dekatan, sudah oke, selesai, putus jual beli, maka tidak boleh dikembalikan lagi. Tapi kalau yang benar pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya kalau badan masih di situ, masih belum berpisah, meskipun sudah oke, sudah transaksi, sudah bayar, tiba-tiba 1 menit kemudian, 2 menit kemudian dia merasa kayaknya nggak pas, kemudian dia minta untuk dibatalkan, maka ini boleh. Jadi mengatakan al-bai'ani bil khiyar, dua pelaku transaksi penjual dan pembeli punya hak untuk membatalkan jual beli selama badan belum berpisah, malam yatafarraqa, selama badan belum berpisah. Kenapa? Karena jual beli dibangun di atas antaradin minkum, di atas keridhaan. Tidak boleh jual beli memaksakan. Kalau dia baru beli kemudian dia merasa menyesal, maka segera dia kembalikan. Kalau sudah berpisah, perhatikan, jika sudah berpisah badan, maka tidak boleh dikembalikan. Kecuali ada aib dan yang lainnya dikembalikan. Tidak boleh dibatalkan. Ini masalah fikih panjang ya. Ini masalah fikih panjang, jadi tidak akan bahas secara panjang lebar. Tidak boleh dibatalkan kecuali al-iqalah ya. Al-iqalah itu meminta pembatalan dan disetujui. Tapi bukan hak. Haram dan disetujui. Kedua belah pihak. Dan di antara amal yang mulia, adalah menyetujui kalau ada yang minta dibatalkan. Kalau dia tidak mau batalkan itu hak dia. Ya. Kalau dia tidak batalkan itu hak dia. Tapi kalau dia menyetujui, kemudian dia minta dibatalkan dan setuju, maka itu lebih baik. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man aqala musliman, aqala Allahu asratahu." Siapa yang menerima seorang muslim yang meminta dibatalkan transaksi jual beli, kemudian dia setuju, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Jadi al-iqalah itu sendiri pahalanya besar.
Ya, meskipun itu bukan hak. Misalnya ada orang si A beli dari si B, beli mobil harga 200 juta, sudah bayar, terus minggu depan dia bilang, aduh, boleh nggak saya batalin, saya boleh. Dia nggak bisa maksa. Kalau penjual mengatakan saya tidak mau, sudah selesai kok. Uang sudah saya pakai, kenapa kok minta dibatalkan? Hak penjual untuk tidak membatalkan. Tapi kalau dia mau dapat pahala, tapi ini bukan wajib, dia mau dapat pahala, dia mengatakan, ya sudah saya kembalikan. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama dari hadis yang kita bahas. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahu fi bai'ihima. Burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa sadaqa kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika keduanya jujur dan menjelaskan. Jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan. Burika lahum fi bai'ihima, maka akan diberkahi, keduanya diberkahi transaksi mereka. Wa in kadzaba wa katama, namun jika keduanya bohong dan menyembunyikan aib, maksudnya maka dihapus keberkahan transaksi mereka berdua. Perhatikan sini, yang bagian pertama yang sudah kita jelaskan muqaddimah, ini inti daripada hadis ini. Setelah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya jual beli adalah bil khiyar, dengan pilihan selama belum berpisah badan, Rasulullah kemudian menjelaskan tentang pengaruh jujur dalam transaksi. Dan ini yang penting, ternyata kejujuran itu bukan hanya terkait dengan perkataan, tapi dalam praktek seharian juga kita butuh kejujuran. Ketika jual beli butuh kejujuran, ya. Ini mempengaruhi bukan cuma perkara akhirat, tapi juga mempengaruhi perkara dunia. Kan bukankah kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya jujur dan dusta ini mempengaruhi akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian jujur, semuanya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan mengantarkan kepada surga. Berarti di surga orang jujur masuk surga di akhirat. Adapun yang dusta, wa alaikum wa iyyakum wal kadzib. Waspadalah kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Semuanya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran mengantarkan kepada neraka. Berarti orang dusta di akhirat terancam neraka. Ini berkaitan dengan dampak akhirat. Dampak duniawi juga ada ternyata, masalah keberkahan. Apa kata Nabi SAW? Fa in sadaqa, jika mereka berdua jujur, ini mobil begini, misalnya jual mobil ini begini, produk tahun model 2000 misalnya, ini jujur semuanya, gini, itu namanya jujur, menjelaskan tentang barang. Wa bayyana maksud terkait dengan aib yang tersembunyi. Dia tidak boleh menyembunyikan, dia jelaskan, dia jujur kalau ditanya, ini Pak model berapa? 2000, mobil tahun 2001. Sudah kilometernya berapa? Oh, sudah 100.000 misalnya atau 200.000. Semua tanya jujur. Tapi ada hal yang terkait dengan aib barang tersebut yang mempengaruhi harga tidak dia jelaskan. Ini namanya dia menutupi. Jadi jujur terkait dengan informasi. Adapun bayyana menjelaskan terkait dengan aib yang ada terkait dengan barang tersebut. Harusnya dia melakukan dua-dua. Dia memberikan informasi yang jujur dan dia menjelaskan aib yang tidak terlihat secara zahir pada
barang tersebut. Dia mengatakan ini pernah kecelakaan tahun sekian, sudah diperbaiki. Mobil ini misalnya kalau jalan pada kecepatan sekian maka akan ada gerakan sedikit, goncangan sedikit. Dia harus jelaskan. Memang risikonya bahwasanya harganya akan turun. Ini berat bagi para penjual. Namanya orang punya sama terhadap harta itu ada. Dia tahu kalau dia jelaskan tadi mobil harganya 200 juta bisa menjadi 150, dia rugi 50 juta. Maka dia berusaha menutup. Dia jujur, dia jelas, tapi dia tidak menjelaskan kekurangan mobil tersebut. Dia tidak ingin rugi 50 juta, tapi dia merugikan orang lain. Kalau dia jujur, jelas harga mobil akan turun. Tapi ingat, kata Nabi SAW, burikalahuma fi bai'ihima. Burikalahuma fi bai'ihima. Maka kalau dia jujur, dia menjelaskan, maka jual belinya berkah. Subhanallah. Berkah, dia makan yang halal. Kehidupan rumah tangganya berkah. Akan berkembang setelah itu perdagangannya, dan banyak akan membuat dia semangat untuk beribadah. Kenapa? Hasil perdagangannya hasil yang berkah. Tapi sebaliknya, kalau dia bohong, keduanya bohong, wa in kadzaba wa katama. Kalau keduanya bohong, ya. Oh ini mobil tahun 2021 ternyata 2019 ya. Oh ini baru dikirim dari 5 hari yang lalu ternyata sebulan yang lalu. Misalnya, namanya orang bohong. Ya, macam-macam ya. Ini kilometernya baru 100.000, baru 50.000 ternyata dirubah kilometernya dari 100.000 jadi 50.000. Intinya bohong. Kemudian sudah bohong, kadzaba katama, menyembunyikan aib. Ini radiatornya rusak, dibiarin aja tidak dikasih tahu. Ini kalau kecepatan 150 kilo getar dia tidak kasih tahu. Padahal dia tahu itu hal-hal yang perlu diketahui oleh pembeli. Ya karena itu mempengaruhi harga, tapi dia sembunyikan, akhirnya benar, untungnya lebih banyak. Dapat untung banyak. Tetapi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhiqat barakatu bai'ihima. Jual beli tersebut keberkahannya akan dicabut. Dia dapat untung, tapi tidak berkah. Dan demikianlah betapa banyak orang yang melakukan transaksi yang haram, kelihatannya duitnya banyak, namun nggak ada keberkahan. Saya bukan 1-2 orang yang datang kepada saya. Ustaz, saya dulu kerja begini, dulu saya setiap hari dapat sekian, tapi entah kemana uang saya. Satu lagi mengatakan dulu kami kerja di instansi riba, begini terus, subhanallah. Seakan-akan kurang terus pada penghasilan kami tiap hari berdua sekian. Sekarang alhamdulillah kita sudah resign dan kita sudah mulai kerja yang halal. Alhamdulillah cukup aja. Jadi maksud saya, keberkahan itu penting. Dan jujur dan dusta mempengaruhi dunia kita sebelum akhirat kita. Kalau kita jujur berkah, meskipun mungkin mulutnya tidak seberapa, tapi dia langgeng, keuntungan tersebut langgeng, kemudian menghasilkan anak yang soleh, kemudian kita bisa beribadah, kita rajin ibadah. Tapi kalau kita untung banyak tapi nggak berkah, kebaikan dicabut oleh Allah. Kalau tidak berkah berarti apa? Tidak baik. Kelihatannya banyak tapi musibah. Uang banyak mendatangkan musibah, maksiat kita lakukan, waliyadzubillah. Mungkin terkena ini kah, terkena anu lah, banyak hal. Uang tiba-tiba begitu habis tanpa ada faedahnya, tinggal dosa yang bertumpuk pada hari kiamat kelak. Ini adalah pembahasan terakhir dari bab as-sidq, dan selanjutnya kita akan masuk pada bab yang baru, bab al-muraqabah. Al-muraqabah. Bab al-muraqabah. Muraqabah itu apa? Artinya muraqabah secara bahasa artinya mengawasi. Seperti orang yang muraqabah di CCTV, nggak terus. Itu namanya muraqabah. Ya, muraqabah, mengawasi. Dan mengawasi dalam hal ini dua hal. Pertama, meyakini Allah senantiasa mengawasi. Itu maksud apa? Melihat dengan perhatian. Maksudnya melihat dengan perhatian. Kalau bahasa pengertian melihat dengan perhatian. Beda dengan kalau bahasa Arab melihat saja, tapi kalau muraqabah itu mengawasi dengan perhatian. Jadi kalau senantiasa mengawasi
segala gerak-gerik kita. Perkataan, perbuatan semuanya. Perkara yang kedua, ya, yaitu kita senantiasa menghadirkan diri dalam hati bahwa ya, kita bermuamalah dengan Allah. Selalu dengan Allah. Keduanya mirip, tapi ada sisi bahwasanya kita selalu menghadirkan bahwasanya kita bermuamalah dengan Allah. Ada Allah. Seakan-akan kalau kita mau sholat kita menghadap Allah. Kita mau sedekah kita menghadap Allah. Itu namanya kita menghadirkan diri bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah selalu. Jadi kalau bahasa Indonesia anturaqiballah. Anturaqiballaha. Engkau turaqiballah. Kalau ini anallaha qaribun alaik, ya. Anallah anta ta'taqid anallaha qaribun alaik. Anallaha qaribun alaik. Itu meyakini Allah senantiasa mengawasimu. Dua hal yang mirip dan saling berkonsekuensi. Ini adalah saling berkonsekuensi, tapi saling melazimi konsekuensi. Tapi dua-duanya kita hadirkan. Kita meyakini Allah senantiasa mengawasi kita, dan kita menghadirkan bahwa kita sedang bermuamalah dengan Allah. Ya. Ya. Dan ini yang diisyaratkan dalam hadis Jibril, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Diambil dari hadis Jibril. Anta abudallah, ya, al-ihsan, namanya al-ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini kembali ke sini. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Ini kembali ke sini. Ya. Dan hadis Jibril nanti akan dijadikan dalil oleh An-Nawawi rahimahullah tentang bab al-muraqabah. Ya. Ini ibadah tersendiri, ibadah yang sangat agung, merasa Allah senantiasa melihat kita dalam segala hal, ya, dalam segala hal, dan senantiasa kita merasa bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, meyakini Allah senantiasa dalam segala gerak-gerik kita. Perhatikan sini, dalam urusan akhirat maupun duniawi. Dalam bermuamalah dengan diri sendiri, ya. Ketika bermuamalah dengan diri sendiri, dengan Allah, dengan orang lain, dan dengan diri sendiri. Terkait dengan ucapan, kemudian amal perbuatan, ya. Pandangan, termasuk perbuatan adalah pandangan, penglihatan, pendengaran, dan hati. Kita merasa semua kita diawasi oleh Allah dan kita sedang meyakini sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya muraqabah. Dan ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang agung. Nah, karena orang kalau sudah bermuraqabah, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi dan seluruh kehidupannya berkah. Kenapa? Karena dia merasa Allah sedang melihat dia, atau dia merasa lebih hebat dari itu, dia sedang bermuamalah dengan Allah. Kalau dia mau sedekah, ya Allah, dia tahu, ya Allah, saya bersedekah karena perintahmu. Sudah dia kasih
Engkau sudah tahu ya Allah, selesai. Mau orang yang disedekahi, mau berterima kasih atau tidak, enggak ada masalah. Yang penting ya Allah, Engkau sudah tahu aku menjalankan kewajiban. Dia mau bakti sama orang tua, dia pergi ke orang tuanya, dia mungkin naik kendaraan di tempat yang jauh boleh. Oleh karena di sana orang tuanya tidak terima, orang tuanya usir dia. Ya Allah, saya bermuamalah dengan engkau. Saya bermuamalah dengan orang tua ini perintahmu. Jadi senantiasa kehidupannya berkah karena selalu pahala mengalir pada dirinya. Karena dia merasa selalu bermuamalah dengan Allah dan dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya qala Allah taala, dan ini kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang riyadhus shalihin, membawakan ayat-ayat kemudian hadis-hadis. Qala Allah taala, Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum, yaitu yang melihatmu ketika kau berdiri hendak salat, ketika kau sedang salat. Wa taqallubaka fis sajidin, demikian ketika kau gerakanmu dalam bersama orang yang sujud. Ketika kau berdiri salat, kau sujud bersama jamaah, Allah melihat. Ya, Allah melihat perbuatanmu. Ya. Baik, kita sebutkan ayat-ayat yang disebutkan dijadikan dalil oleh Nawawi. Imam Nawawi dalam bab al-muraqabah. Merasa selalu diawasi Allah. Ayat tersebut diantaranya pertama ya, dalam surat Asy-Syu'ara 218. 218 kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajid innahu huwas samiul alim. Ya, kata Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakal kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, melihat bagaimana engkau bersama orang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah lagi Maha mengetahui. Jadi kita sedang salat, yakin kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat kita sedang dinilai, dilihat dan diawasi dan dinilai oleh Allah. Ini di antara hal yang membantu kita ketika beribadah mencapai derajat yang tinggi, derajat ihsan. Jadi salat bukan asal-asal cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, kita Allahu Akbar. Kita tahu Allah sedang melihat kita saat itu. Allah sedang melihat gerak-gerik kita, bacaan kita, rukuk kita, berdiri kita dan sujud kita. Alladzi yaraka hina taqum. Yang betul sedang berdiri. Allahu Akbar, Allah lihat, Allah sedang nilai. Wa taqallubaka fi sajdah, kalau kau sedang sujud bersama orang yang sujud. Kita aja kalau kita misalnya kita lagi sholat, kemudian dipasang CCTV di depan kita, dan kita tahu teman-teman kita sekolah pada ngelihat kita, ya kita pas sholatnya khusyuk, Allahu Akbar, karena semua orang sedang lihat, semua ngawasi. Itu kalau kita tahu ada CCTV dan kita tahu orang-orang sedang menilai kita. Nah, bagaimana lagi kalau kita yakin Allah sedang menilai kita, dan Allah sebut secara detail, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika sedang berdiri mau salat atau sedang berdiri salat. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Ayat yang kedua, Al-Hadid ayat 4. Ayat 4 ini ayat yang panjang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama kalian di mana kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya bersama kalian itu dengan ilmunya. Allah di atas arsy, zatnya di atas arsy. Ilmunya bersama
bersama kalian dimanapun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Dalam surat dalam surat yang lain ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Saya bacakan ayatnya ya. Ini surat tadi surat yang lain, tadi surat Al-Mujadalah yang saya bacakan mirip bahwa ma'ahum aina makan. Dalam surat Al-Mujadalah saya bacakan ayat 4 lengkapnya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya, huwallazi khalaqal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy. Perhatikan. Dia yang menciptakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian diberi istiwa di atas arsy. Ya'lamu, perhatikan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan Allah tahu apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju minha, dan apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kalian lakukan apapun. Ayat ini orang yang perhatikan dari awal sampai akhir ngerti bahwasanya Allah di atas arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah di atas arsy, dan keberadaan Allah di atas arsy bukan berarti Allah tidak tahu apa yang di bawahnya. Makanya mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa yang masuk dalam bumi, apa yang keluar. Wa ma ya'ruju, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi maksudnya Allah melihat meskipun Allah di atas arsy, Allah mengetahui seluruh yang terjadi di bawah naungannya ya semuanya. Hanya Allah tutup dengan firman-Nya, wallahu bima ta'maluna basir. Sebenarnya Allah lihat apa yang kalian lakukan. Ya. Dan ini juga mirip dengan tadi surat Al-Mujadalah ya. Yang Allah mengatakan alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin wa qadin wa la khamsatin illa sadisuhum wa la adna min dhalik wal akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Semuanya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Baik, ini ayat yang kedua. Ayat yang berikutnya Al-Imran ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sungguhnya Allah tidak ada yang samar baginya. Satupun di langit maupun di bumi. Di sini syai'un nakirah. Nakirah memberikan faedah keumuman. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah. Semuanya Allah tahu. Ya, ini mencakup semua, apapun, besar atau kecil, terlihat maupun tersembunyi, ya, di atas ataupun di bawah. Semuanya Allah ketahui, tidak ada yang tersembunyikan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Semuanya Allah itu tidak ada satupun yang samar bagi Allah langit maupun di bumi. Ya. Kenapa? Karena semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dalam semesta ciptaan Allah dan merupakan konsekuensi logis bahwasanya yang menciptakan tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Kita saja kalau misalnya kita yang membuat sebuah mainan, kita tahu mainan kita tuh onderdilnya seperti apa, bagaimana sifat-sifatnya. Karena kita yang membuat, merancang ini semua. Ya, secara sederhana kalau itu manusia. Apalagi Al-Khaliq yang menciptakan seluruhnya, maka Dia tahu semua ciptaannya. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Jelas. Bahwa Latiful Khabir, Dia maha halus dan mengetahui secara detail. Al-Khabir itu maha mengetahui secara detail. Makanya Allah mengatakan, ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui tentang daun tersebut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatun fil ardi. Dalam ayat itu, dan tidak ada satupun
daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui bagaimana ilmunya. Dalam surat Al-An'am 59, kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Semua kunci-kunci gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Allah mengetahui seluruh di daratan. Wal bahr, Allah mengetahui seluruh yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamu. Bahkan satu daun pun yang jatuh Allah tahu tentang ilmunya. Coba untuk bayangkan para hadirin hadirat, berapa jumlah pohon yang ada di alam semesta ini? Sangat-sangat banyak. Jumlah pohon sangat-sangat banyak. Setiap pohon entah berapa triliun, entah berapa pohon, banyak sekali. Setiap pohon entah berapa banyak daunnya. Di belantara hutan sana, belantara hutan sini, di mana-mana. Kalau ada satu daun yang jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Semua pohon tersebut ciptaan Allah dan seluruh daunnya juga ciptaan Allah. Ketika ada daun yang jatuh, maka Allah Maha tahu tentang daun tersebut. Matas ketumi waraqatin la ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Wala ghabbin, tidak ada satu biji pun, biji apapun dalam kegelapan bumi, tenggelam dalam bumi. Allah tahu biji manapun, Allah tahu. Wala ghabbin wala yabisin, tidak ada satu yang basah maupun yang kering illa fi kitabim mubin. Semuanya telah tercatat. Allah sudah tahu seluruhnya. Ya, Allah sudah tahu seluruhnya. Jadi ini membuat kita yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan konsekuensi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengawasi. Allah mengawasi. Demikian juga ayat berikutnya surat Al-Fajr ayat 14. Allah mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguhnya Allah Maha mengawasi. Allah mengawasi. Ayat ini setelah Allah sebutkan tentang kaum-kaum yang mereka bertindak sewenang-wenang, namun Allah membinasakan mereka. Artinya apa? Selama ini yang mereka lakukan dalam pengawasan Allah. Jadi apa namanya? Terkait dengan ayat ini, yaitu Allah menyebutkan kaum yang semena-mena. Lalu Allah binasakan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Firaun, kaum Samud, kaum Ad, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah kau lihat bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad? Kaum Ad, kaum yang hebat, yang memiliki tubuh yang sangat kuat, yang mereka mengatakan dalam ayat yang lain, ya, wa qalu man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Kita ini yang paling kuat. Sebutkan dalam sebagian buku tafsir, kalau ada kaum Ad yang ngamuk sama suku lain, mereka cuma kirim satu orang. Totalnya angkat batu besar kemudian lemparkan kepada musuh mereka supaya memakan binasa semua. Sombong dengan kekuatannya. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau lihat bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad. Mereka dari keturunan Iram dan mereka memiliki tenda-tenda yang tinggi-tinggi tiangnya karena mereka banyak besar-besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak pernah diciptakan makhluk seperti mereka, yang tinggi dan kuat. Tinggi dan kuat, kekar badannya kuat luar biasa kaum Ad. Tapi lihat, mereka sombong. Nanti penghujung bagaimana Allah hancurkan mereka, ya. Allah kirim rihan sarsaran, Allah kirimkan angin yang sangat dingin dan sangat berisik dan angkat mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah angkat 7 malam dan 8 siang, dihancurkan di gua jauh sampai usus-usus mereka keluar. Lihat bayangan tubuh mereka yang kuat dihancurkannya dengan angin. Kemudian kata Allah, "Samud alladziina jabu as-sakhra bil wad." Dan kaum kaum Samud yang mereka membuat gunung-gunung, memahat gunung-gunung, buat istana-istana di di lembah-lembah, mereka pahat gunung-gunung dengan ilmu mereka yang luar biasa. Mereka sombong. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Ya. Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna min al-jibali buyuta. Jadi tanah-tanah yang landai, lembah, kalian bikin istana-istana, rumah-rumah yang megah, dan kalian bukan tidak cukup sampai situ, bahkan kalian mahat gunung-gunung menjadikan tempat tinggal. Ada yang mengatakan kalau musim dingin mereka masuk di gunung-gunung, atau musim panas mereka masuk gunung, musim dingin mereka tinggal di rumah di luar. Ya. Intinya mereka hebat.
Ya mereka sombong, mereka bunuh untanya Nabi Saleh. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki tali-tali untuk menyiksa umatnya, untuk menyiksa kaumnya. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka ini semua telah melampaui batas di negeri-negeri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Allah kemudian memberikan kepada mereka siksaan. Setelah itu Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi mereka. Maksudnya apa, ikhwan dan akhwat? Maksudnya mereka bertahun-tahun, Fir'aun mungkin 100 tahun lebih melakukan kemaksiatan. Kemudian lihatlah bagaimana kaum Ad sombongnya berlama puluhan tahun. Kaum Samud sombongnya puluhan tahun. Tetapi apakah Allah hanya melihat tanpa mengawasi? Allah mengawasi dan semua tercatat. Ada saatnya Allah akan binasakan mereka. Jadi, makanya kita ini jangan merasa aman ketika kita melakukan kita melihat yang macam-macam, kita mendengar yang macam-macam, kita menzalimi orang, menyakiti hati orang, nyinyir sama banyak orang. Semua tercatat. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi semua ucapanmu, semua nyinyiranmu, semua kegiatanmu tercatat, akan ada. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasimu. Allah mengintai, siap menghukummu. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Mengerikan. Ayat ini mengerikan. Lihatlah bagaimana kaum-kaum yang hebat. Kemana perginya Fir'aun dengan kekayaan yang luar biasa? Kemana perginya kaum Ad dengan tubuh mereka yang luar biasa? Kemana perginya kaum Samud dengan kecanggihan teknologi mereka dan semuanya binasa. Karena selama ini Allah melihat mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah mengawasi. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, surat Ghafir 19. Yang artinya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada dan manusia. Jadi di antara dalil yang menunjukkan kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah adalah ayat ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi. Allah mengetahui lirikan mata. Kita lihat lirik mata begini Allah tahu. Bahkan ketika kita ngobrol sama teman kita, kemudian kita melirik ke HP, ada sesuatu yang haram. Teman kita nggak tahu, tapi Allah tahu kita sedang melirik. Atau kita sedang ngobrol, atau ada cewek kita yang melirik. Teman bicara kita nggak ngerti karena itu di belakang dia. Tapi Allah tahu catatan, Allah mencatat apa yang kita lirik tersebut. Lirikan pandangan mata. Jangankan lirikan mata, bahkan tersembunyi dalam hati, Allah pun tahu. Wa huwa alimun bi dzati sudur. Allah tahu isi hati apa namanya manusia. Apa yang gerak-gerik dalam diri kita. Apa yang kita renungkan, sombong, takabur, tawadhu, ikhlas, riya, ujub, husnudzan berbaik sangka, suudzan berburuk sangka, merendahkan orang lain, cinta dunia, orientasi akhirat. Percuma kita mau sembunyikan, Allah Maha tahu niat kita. Allah Maha tahu. Tadi kita sudah sebutkan, jangankan pandangan mata kita, jangankan lirikan mata kita Allah tahu. Bahkan daun yang jatuh pun Allah tahu. Bukankah Allah mengatakan, ya, wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh, lepas dari tangkainya kemudian kering, jatuh gugur dengan pelannya. Allah tahu gerakan daun tersebut. Ini daun tersebut tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Daun tersebut dia jatuh, dia mau dihancurkan, diterbangkan oleh angin kemana, mau dimakan oleh mau melumat bersama tanah atau jatuh ke air kemudian dimakan oleh ikan-ikan, tidak ada urusannya daun tersebut dengan hari kiamat. Jatuh selesai. Nah, kalau perkara benda mati yang seperti ini yang jatuh, yang tidak ada hubungannya dengan pembalasan karena dia cuma sekedar daun kering yang jatuh. Itu pun Allah tahu. Bagaimana dengan kita, lirikan mata kita, pendengaran mata kita, yang semua ini ada aturan, ada hitungannya, ada auditingnya nanti.
Ada hisabnya pada hari kiamat. Jelas. Kalau ini saja tahu, ini lebih utama untuk Allah tahu, dan Allah tahu semuanya, bagi Allah sama saja. Sama saja. Jadi saya kasih logika tadi, kalau daun saja yang tidak ada hubungannya dengan hari kebangkitan, Allah tahu bagaimana dengan melihatkan mata kita, ucapan lisan kita, pendengaran telinga kita, dan kita dengar, hati kita yang berbisik dalam hati kita, hasad, dengki, tamak, Allah tahu semuanya. Merendahkan, menghormati, Allah tahu semuanya. Oleh karenanya seorang ikhwan dan akhwat yang hadir subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini dia muraqabatullah, yaitu dia merasa bahwasanya Allah senantiasa melihat dia. Dalam semua dia muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah, dia merasa bermuamalah dengan Allah dalam segala pandangannya, dalam segala pendengarannya, dalam segala ucapannya, dalam segala komentarnya, ya. Dalam segala gerak-gerik hatinya. Dia cek ikhlas atau tidak, dia periksa dengan baik-baik karena Allah tahu isi hati kita. Kita boleh menampakkan pada orang lain seakan-akan kita ikhlas, seakan-akan kita tulus, seakan-akan kita orientasi kita akhirat. Bagaimanapun kita sembunyikan dalam hati kita bahwasanya kita orientasinya dunia, atau kita ingin dipuji, ingin disanjung, kita sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam, dalam lubuk hati yang paling dalam, Allah tetap tahu. Allah tetap tahu. Tapi kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, kita akan tenteram. Ini adalah ibadah tersendiri yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghadirkan perasaan dalam diri kita sehingga ibadah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita, duniawi kita, keseharian kita berkah karena kita tahu Allah sedang menilai, Allah sedang mengawasi, dan kita pun merasa senantiasa bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat-ayat, kita masuk pada hadis yang pertama, ya. Hadis yang panjang, hadis yang masyhur tentang hadis Umar bin Khattab. Ya. Jadi kita bacakan, riwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita bacakan hadisnya, kemudian kita komentari sedikit. Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab. Saya bacakan. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala bainama nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, satu hari, menuntut ilmu, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang bajunya sangat putih. Shadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat bekas safar. Karena dahulu orang bersafar entah jalan kaki, entah naik onta, tentu akan terkena pasir. Bajunya pasti berdebu, kemudian rambutnya mungkin terkena pasir. Namanya safar zaman dahulu, bukan seperti sekarang kena pesawat yang mungkin tidak ada debunya sama sekali. Ya. Mau tayamum bisa di pesawat susah. Ya. Kalau zaman dulu orang di atas kendaraan atau jalan kaki pasti kena debu. Orang ini aneh, datang tiba-tiba bertemu dengan Nabi. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Bajunya sangat putih, tidak ada kotoran sama sekali. Rambutnya sangat hitam, tidak ada debu sama sekali. Tidak ada tanda-tanda dia baru safar. Tapi masalahnya, wala ya'rifu minna ahad. Tidak seorang pun yang mengenal dia. Artinya orang ini, kalau tidak ada bekas safar, berarti orang sekitar kita. Tapi anehnya kalau orang sekitar kita, kita tidak kenal. Kalau dia orang jauh, harusnya dia bersafar. Ada bekas safarnya, tapi nggak ada juga. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya itu adalah Jibril yang menyamar, menjelma menjadi manusia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduk ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, apakah paha dia atau paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad." Orang tambah bingung. Kalau para sahabat yang tinggal bersama Nabi, pasti mereka tidak ada yang manggil ya Muhammad, pasti manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Yang manggil ya Muhammad orang Badui, Arab Badui. Jadi ini orang Arab Badui ini kok aneh? Kita tidak ada yang kenal. Kalau dia musafir kok nggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni al Islam, kabarkan kepada tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW bersabda, Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqima salata wa tu'tiya zakat, engkau menegakkan salat, kau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kau berhaji jika mampu. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang ma'ruf. Qala sadaqta, kata orang ini, benar engkau. Fa ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran sama orang ini. Dia tanya kok dia yang jawab sendiri. Dia bilang benar kamu.
Nah, ternyata dia seakan-akan mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami heran sama orang ini. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia lanjutkan pertanyaan kedua. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, "Antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya. 6 rukun 6 yang ma'ruf. Qala sadaqta. Benar engkau, kata orang tersebut, yang itu adalah Jibril. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ini yang jadi perhatian kita dalam hadis ini. Imam Nawawi membawakan maksudnya adalah hadis ini. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ihsan adalah, kabarkanlah kepada tentang ihsan, kata Nabi SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Inilah muraqabah, merasa bermuamalah dengan Allah atau merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepada tentang hari kiamat. Nabi berkata, "Mal mas'ulu an hadi alam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dia mengatakan, aku Muhammad dan engkau malaikat Jibril tidak tahu sama-sama kapan hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku kapan apa tanda-tandanya. Qala antari dal amatu rabbataha. Bahwasanya seorang budak wanita melahirkan majikannya. Wa antarul hufatul uratul alata ri'a asya'i yatatawwalu fil bunyan. Kau melihat ada orang-orang tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, miskin, ya, kemudian penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian dia pergi, falabistu maliyan, aku pun bingung, diam beberapa waktu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man ista'il? Tahukah kamu tadi siapa yang bertanya?" Qultu Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril yang datang. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi patokan kita atau menjadi perhatian kita dalam hadis ini tentang muraqabah, yaitu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-ihsan. Dan itu adalah derajat paling tinggi. Jadi muraqabah ini ibadah yang tinggi. Ya. Di atas Islam, di atas iman ada ihsan. Itu anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, yang memang tidak bakal bisa melihat Allah kecuali setelah meninggal dunia. Fa innahu yarak, sungguhnya Allah melihatmu. Sungguhnya Allah melihatmu. Inilah muraqabah yang harus kita senantiasa hadirkan dalam diri kita, akan bahagia, ikhwan. Kenapa kita tidak bahagia ketika kita tidak menghadirkan pengawasan Allah, tapi kita menghadirkan pengawasan makhluk? Kita sekarang menghadirkan dalam diri kita apa kata orang, apa penilaian orang, lihat follower, lihat pelanggan dan macam-macamnya. Itu yang selalu kita perhatikan, apa kata orang, kata orang. Kita lupa bahwa kita diawasi Allah. Yang kita pikirkan kita diawasi oleh manusia. Membuat kita tidak bahagia. Kapan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, kita akan bahagia. Sehingga kita fokus dalam perkataan kita, pendengaran kita, tulisan kita, komentar kita. Karena kita, Allah sedang mengaudit. Saat itu juga Allah sedang melihat kita. Dan akan ada auditannya nanti pada hari kiamat kelak. Hisabnya ada. Maka berusahalah kita sama-sama belajar menerapkan al-ihsan itu muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa merasa kita sedang bermuamalah dengan Allah. Ya, sehingga kita bahagia dan kita selamat dalam ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, komentar kita dan yang lainnya. Demikian Allah taala bisawab kepada rekan-rekan pada majelis taklim Qalbun Salim, jazakumullah khairan atas apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga kegiatan kita ini dicatat sebagai timbangan pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.